Nah, rezeki yang diberikan Allah itu rezeki kehidupan, penyongkong kehidupan. Asal kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa tidur nyenyak, itu yang diberikan Allah selama kita hidup. Aduh, aku jadi jelimet. Padahal kan aku hidup sendiri nih, bisa. Belum ada Aku pasangan, belum ada beban anak ya. Aku punya wadah rezeki banyak nggak? Ya bisa Anda ciptakan. Oh, berarti wadah rezeki itu bukan satu doang? Bukan untuk dirimu, tapi bisa Anda mengusahakan untuk orang lain. Anda menciptakan lapangan kerja, bantu masyarakat. Selama Anda niat membuat wadah rezeki di situ, maka Allah akan berikan rezeki pada dirinya melalui dirimu. Gitu loh, nanti kamu dapat manfaat dari situ. Itu udah termasuk wadah rezeki lain ya, Kang, ternyata? Iya. Dan banyak pintu rezeki yang bisa kita dapatkan. Aku kira itu wadah rezeki kayak gini konsepnya. Perbesar wadah rezekimu, misal ada orang bilang kayak gitu ya. Aku kira ya udah berarti secara umum Kamu gedein badan ya. secara umum tuh semuanya itu udah satu wadah rezeki. Misal aku jadi penyanyi, misal aku jadi gitaris itu, misal aku jadi kontraktor itu kan udah beda genre. Aku kira itu udah satu rezeki untukku. Ternyata setiap Wadah rezeki itu ada ternyata beda. tempatnya beda-beda gitu. Dan maksimalkan di satu sisi wadah rezeki yang satu yang Anda ciptakan, baru pindah ke wadah rezeki yang lain gitu. Jangan setengah-tengah, nanti wadah rezeki yang Anda kelola ini rusak, teter. Iya. Wadah teter, embernya teter, bocor. Oh iya, wadah rezeki kan? bisa bocor. Saya sempat nonton kontennya Kang Rohim loh guys. Itu masalah wadah rezeki bisa bocor. Terus Kang, ini kan tadi masalahnya, wadah rezeki itu apa sih? Terus gimana saya bisa memperbesar wadah rezeki? Terus wadah rezeki bisa kecil nggak? Bisa menyusut? Iya. Atau- Rusak itu kan. Itu Istilahnya kalau sudah Anda udah menciptakan besar ya, kemudian Anda rusak, ya dia hancur, nggak kepake. Bayangkan sebuah ember sudah Anda ciptakan, ember itu adalah komunitas moge, komunitas Ferrari yang Anda ikuti, komunitas ternyata embernya supercar ya. Kemudian Anda sudah di situ dan malah Anda rusak sisi 4 hal tadi, spiritual, pikiran, perasaan, dan body language. Anda rusak, maka ya wes, pada itu rusak, hancur, ya nggak terpakai, dibuang ke sampah. Istilahnya mengecil itu Anda dapat penghasilan kecil yang awalnya Anda rezekinya besar, ya mengecil karena Anda rusak gitu loh. Mengecil istilahnya begitu. Jadi akhirnya penghasilan Anda kecil kan, wong Anda rezeki besarnya sudah dirusak. Aku udah dapat di, misal udah dapat di moge itu motor gede. Terus aku buat masalah, ya udah ya rusak. Oh berarti itu konsep pada rezeki rusak dan bocor dan akhirnya kecil. berantakan. Jadi kecil. Jadi Anda tidak mendapatkan rezeki besar karena rezeki besarnya sudah rusak. Jadi yang didapatkan adalah rezeki kecil. Ya harus dibangkitkan lagi. Kalau sudah begitu gimana? Ya bentuk lagi. Ini bentuk di satu frekuensi itu, apa saya nyari wadah rezeki lain, Kang? Boleh dibenahi di situ kalau masih bisa. Kalau nggak bisa harus cari wadah lain. Oh jadi wadah rezeki itu bisa dibentuk kapanpun aku mau ya, Kang? Iya. Kalau kapanpun aku mau, kenapa tidak mulai sekarang? Iya kan? Terus Kang, apa hubungannya wadah rezeki sama ilmu? Kemarin di kontennya Kang Rohim kan 2, ilmu, iman, amal. Ilmu yang bermanfaat. Itu kan memperkuat ya. Ilmu berarti mengisi pikiran kita. 4 wadah hal rezeki tadi, pikiran, perasaan, body language, spiritual. Semua itu ada ilmunya. Ya, ilmu itu memperkuat dari sisi 4 hal itu. Mau berpikir baik, bagaimana biar bisa berpikir jernih, bagaimana biar bisa berpikir menghasilkan. Itu harus diilmuni. Tanya kepada orang yang punya ilmunya, bukan tanya kepada orang yang tidak punya ilmunya. Malah Anda dikira Anda mimpi nggak usah terlalu tinggi. Oh iya benar. Nah, itu itu langsung dijatuhin. Dijatuhin ya kan? Aku pengen ini udahlah mimpi tuh yang biasa-biasa aja, nggak usah ketinggian Wedan gitu. kita ya. Gendeng oh.
Nah, ya biasanya malah dipatahkan, Malah diremehin. kan Erik misalnya gitu. Nggak jadi bangkit gitu. Karena tidak pada tempatnya. Maka bertanyalah, dapat cari bimbinganlah kepada orang yang memahami dan ikuti sarannya. Jangan kemudian mematahkan. Malah datang di situ malah bikin gaduh ya. Seorang pembimbing nggak suka gitu. Iya. Saya kan semakin banyak ilmu, misalnya saya banyak ilmu nih. Saya kumpul orang ini, orang ini. Dapat ilmu banyak ini gitu ya. Dapat ilmu juga. Tapi dia ngelakuin. Bentar. Terus mau ngobrol kan nyambung aja. Itu berarti termasuk aku kenal orang ini, seenggaknya nanti ada harapan untuk memperbesar rezeki gitu tuh maksudnya ilmu itu. Terus ilmu yang bermanfaat yang gimana? Yang bermanfaat. Kamu dapat manfaat Untuk nggak dari diriku. ilmu itu? Manfaat secara ketenangan, kedamaian, kerezekian, uang banyak. Bermanfaat, berimpact tidak, berdampak tidak pada dirimu. Kalau tidak ada dampaknya, tidak ada impactnya, artinya tidak bermanfaat. Soalnya Kang ya, aku tuh mikirnya gini, ilmu yang bermanfaat itu aku ngiranya ya udah ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Bukan dirimu. Iya, aku nggak Ya pernah. dirimu ya untuk orang lain. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mengutuk. apa? Mengutuk. Yang mengutuk yang gimana? Bisa Ada. mengutuk ya? Sudah belajar banyak hal, tapi Anda malah mendapatkan kutukan. Gimana tuh Kang? Ayo Kang, ojo guyu lanjut. Dilanjut sesi ini, apa dilanjut sesi berikutnya? Kang, ini ada hubungannya sama wadar rezeki kan, ya kan Iya. guys? Lanjut. Oke, ada pengetahuan, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mengutuk. Nah, ini saya pernah bahas di video apa saya lupa ya. Ketika kita dapat ilmu banyak, ilmu itu bisa jadi pengetahuan, bisa jadi kutukan. Iya. Wah, ilmunya kayak bulat gitu ya. Oh. Tapi ora dilakoni. Ya justru dia terkutuk dengan ilmunya. Oh, jadi useless gitu ya? Iya. Wah, bisa ngomong A, E, B, C, D, E. Misalkan ada yang menganggap saya ini asal bicara. Oh iya. Emang rezekinya Kang Rohim seperti apa? Emang mobilnya apa? Emang rumahnya bagaimana? Terbukti tidak? Kalau terus dibuktikan tidak sesuai, berarti aku Ria ilmu dong. kutukan. Oh iya. Ya, sukses, kaya itu relatif ya, artinya sudut pandangnya beda-beda. Kalau Anda lebih kaya dari saya, Anda akan memandang kurang kaya. Kalau Anda lebih miskin dari saya, Anda memandang saya kaya. Iya. Karena kaya itu ada pada hati. Ya, Sama yang penting intinya lebih dari wajar lah ya. Kalau orang secara kebutuhan fisiologisnya makan, minum, rumah, sandang, pangan sudah tercukupi, itu dasar. Itu kekayaan dasar sudah terpenuhi. Kemudian meningkat kepada kebutuhan yang lain ya, secara penghargaan, secara ilmu, secara misalkan fisiologisnya sudah meningkat lebih dari wajar. Sudah punya mobil, rumah yang pantas, yang tidak hanya cukup untuk berteduh tapi untuk bisa meningkatkan ada kebutuhan harga diri. sekunder gitu Nah, ya. itu sudah kebutuhan sekunder. Itu sudah dinilai lebih dari orang yang di bawahnya. Itu yang dianggap sebagai kaya. Ketika seseorang sudah punya ilmunya dan tidak membuktikan hal itu, ya berarti dia kena kutukan pengetahuan. sepo Kang ya. Iya, Wah, istilahnya kayaknya sepo. ngomong gini, bisa gini, tapi tidak membuktikan dirinya sendiri. Ya dia kena kutukan pengetahuan. Ini yang hati-hati. Hati-hati. Jatuhnya lebih ke sombong gitu nggak sih Kang? Iya, dia mendele lah cara Jawane ya. Tahu kalau cara Jawa Timur apa? Dangke. Dake. Dake, iya dake. Kok dake banget sih gitu. Sok Iya. bisa gini-gini Iya, tapi kan nol dua hasilnya kali itu. itu. OOT lah. Apa Kang? Omong-omong tok. Aku pengen miso. Lagi di channelnya Kang Rohim Sa'al gak bisa. Oh ya tadi udah konsep wadah rezeki, aduh udah cukup banget tuh ilmunya. Udah bahas soal ikhtiarnya apa. Allah udah ngasih jatah rezeki tapi kok kenapa kita harus memperbesar wadah rezeki tapi Allah udah jatah juga udah. Ilmu yang bermanfaat, aduh udah banget tadi Kang Rohim. Sama rasa syukur juga udah.
Ternyata udah semua, Kang. Ya, Kang Rohim bisa nyimpulin nggak? oke. Pesan buat Pesan ya. Ciptakan wadah rezeki dari sekarang. Rezeki yang dari sisi kesehatan, duit, kesuksesan, kebahagiaan, keberlimpahan, mulai ciptakan dari sekarang. Mulai dari yang paling mudah dulu. Iya. Apa yang bisa Anda mudahkan dalam hal itu? 4 hal tadi yang Anda catat, dari sisi spiritual, ya, kemudian sisi pikiran, perasaan, dan gestur atau respon tubuh. Anda mulai dari sekarang pahami apa sisi spiritual yang bisa mendatangkan rezeki. Boleh ikut cara saya pakai tasbih Ar-Razzaq. Anda baca ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. Insya Allah secara spiritual akan diberkahi Allah, diberkahi Tuhan, sehingga mendatangkan banyak rezeki melalui penciptaan wadah rezeki yang Anda ciptakan dari sisi spiritual dengan tasbih Ar-Razzaq. Yang kedua, dari sisi pikiran perasaan Anda ciptakan. Nanti kalau Anda ikut sarana saya akan berikan cara berpikir, cara merasa, kemudian body language, gestur, respon tubuh, cara bertindak, cara berperilaku, cara berkomunikasi, sehingga Anda punya capability, punya skill, punya kemampuan untuk mendapatkan wadah rezeki yang besar, untuk menjadi pribadi yang kaya raya, insya Allah. Oke ya, itu ya yang saya jelaskan. Silakan mulai sekarang ciptakanlah wadah rezeki Anda dalam sisi duit, sisi kesehatan, sisi kebahagiaan, dan sisi apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini. Gitu. Sudah, Kang. Terima kasih banyak atas insight-nya hari ini. Sami-sami. Oke, teman-teman, saudara semuanya, terima kasih udah nonton sama dengerin mungkin podcast Saung Kang Rohim yang edisi indoor kali ini. Soal wadah rezeki itu apa sih gitu. Oke, next week aku pasti datang ke sini lagi buat nanya-nanya Kang Rohim lagi dengan topik yang berbeda soal kerezekian. Tenang aja dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.